Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas pada pagi hari ini topik yang berkaitan dengan zakat. Dan sebelum itu kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Ada orang-orang yang Allah sudah cabut nyawanya di pagi hari ini, dan kita bersyukur karena hidupnya kita itu juga diberi taufik oleh Allah untuk mengisi dengan kebaikan. Baik, kita akan mulai. Sebelum kepada inti terkait dengan hitungan, kita akan mulai dengan definisi terlebih dahulu dari zakat itu sendiri, gitu ya. Ya, ini saya buka filenya dulu ya, Bu ya. Baik, mungkin karena masih loading saya buka dari HP. Kita mulai dari definisi zakat ya. Jadi kalau secara bahasa, apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat kalau didefinisikan secara bahasa, ini ada dua kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu adalah toharoh. Jadi zakat itu bermakna toharoh. Dia sebagai pensuci, sebagai pembersih, dan kemudian zakat itu secara bahasa juga dia adalah nama. Nama itu artinya tumbuk. Kalau taharah tadi bersih dan suci, kemudian nama tumbuk. Ini kalau definisi secara bahasa. Adapun zakat secara istilah itu adalah kata kunci yang pertama, dia merupakan ibadah. Makanya ulama menyebutkan zakat itu adalah at-ta'abbud lillah. Dia salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Ini poin satunya. Dan kemudian bagaimana bentuknya? Jadi yang namanya ibadah itu variannya banyak. Supaya kita tidak bosan, supaya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan. Walaupun memang nanti ada ibadah-ibadah yang kita nggak bisa milih, gitu ya. Ibadah kepada Allah bentuknya apa? Dengan cara ikhraj, yaitu mengeluarkan kewajiban harta. Berarti ada kewajiban, ada tagihan yang kita harus keluarkan ataupun bayarkan. Nah, yang ketiga, kewajiban ini, ya, kewajiban harta tadi itu hanya pada harta tertentu saja. Jadi kewajiban harta dari harta tertentu. Karena tidak semua harta itu menjadi objek zakat. Baru yang keempat,
kata kuncinya adalah kepada pihak tertentu yang berhak untuk terima. Nah, nanti kita bisa melihat ada harta yang kita keluarkan, tapi ternyata variabelnya bukan dari harta tertentu, lebih luas, berarti bukan zakat. Misalkan saya boleh nggak menghadiahkan bunga ini? Boleh. Apakah bunga ini objek zakat? Bukan. Apakah aktivitas saya mengeluarkan harta disebut zakat? Tidak, gitu ya. Kepada pihak tertentu yang berhak. Nah, makanya kata kuncinya yang berhak. Ada nanti transaksi ataupun kita memberikan harta, tapi itu sifatnya umum, bebas. Mau diberikan kepada yang kaya boleh, yang biasa-biasa boleh, yang tidak mampu pun boleh. Makanya kalau ditanya zakat itu apa? Ya, ini 4 kata kuncinya. Yang satu, dia merupakan ibadah kepada Allah. Wujud ibadahnya bagaimana? Berupa mengeluarkan kewajiban harta dari harta tertentu dan kepada pihak tertentu yang berhak. Dan nanti ini kalau kita mau turunkan lagi, ada orang nanti dia tidak punya harta misalkan, ya berarti tidak ada kewajiban ini. Beda nanti ada ibadah yang dia tidak terikat dengan variabel harta. Contoh sholat misalkan, wah saya belum punya duit, berarti saya tidak wajib sholat, tidak ada urusan, karena yang namanya sholat tidak ada hubungannya dengan duit, ya. Itu definisinya secara bahasa dan secara istilah. Kemudian poin berikutnya, baik, sepertinya yang di sini belum kebuka ya. Saya coretkan saja. Baik, poin yang kedua, apa keutamaan? Jadi terkadang manusia itu, kenapa zakat itu berat? Nanti hubungannya kenapa kita perlu tahu keutamaan, ya. Zakat itu berat. Kenapa zakat itu berat? Karena memang manusia cinta kepada harta. Bahkan cintanya itu bukan sekedar cinta biasa gitu, cintanya mati gitu, tamak. Sehingga kalau kita yang namanya suka kepada sesuatu, cinta kepada sesuatu, maka kita akan secara otomatis tidak ingin ini pergi, ini hilang, ini keluar. Makanya kenapa zakat itu berat. Mungkin angkanya kecil kalau dipersenkan 2,5%. Tapi lihat faktor pengalinya. Dari berapa kira-kira? Kalau dari 1M berapa angkanya? 25 juta. Tolong dikoreksi kalau salah. Benar ya, 25 juta ya. Kalau 25%-nya 250. Oke. Kalau dari 10M 250 juta. Kalau dari 100M dah. Bu, lain jenengan punya duit 1M, Bu. Nah, ini dibayang-bayangkan aja dulu gitu ya, Bu ya. Kira-kira uang 25 juta itu besar atau kecil? Ini tuh 25 juta itu satu vario. Gitu, wes. Masih dapat vario 25 juta, masih lah ya. Nah, kenapa berat? Ya karena tadi manusia itu diciptakan oleh Allah, dia punya rasa cinta
hubban kepada harta itu, jamman, gitu ya. Baik, sekarang kita lihat fadilah ataupun keutamaannya. Kenapa atau apa yang menjadi keistimewaan zakat? Karena kalau kita tidak dihadapkan atau kalau kita tidak punya alasan kenapa saya harus berzakat, maka kita akan merasa berat, gitu ya. Yang pertama, zakat itu disandingkan oleh Allah dengan sholat. Jadi kewajiban zakat dia selalu bersandingan dengan kewajiban sholat. Ini alasan yang pertama supaya kita tidak merasa berat ketika ingin mengeluarkan zakat. Jadi keutamaan zakat. Keutamaan yang pertama selalu disandingkan dengan sholat. Nanti untuk ayatnya bisa dicek. Di antaranya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Misalkan gitu ya. Misalkan di Al-Baqarah ayat 110. Al-Baqarah 110. Atau ayat-ayat yang lain, gitu ya. Sesuatu itu ketika dia bersanding, gitu ya. Ini atau disebutkan secara bersamaan, berarti ini kira-kira sama pentingnya atau 11-12 mirip-miripnya antara zakat dengan sholat. Kemudian yang kedua, bahwa zakat itu adalah rukun Islam keberapa? Syahadat, sholat, puasa dulu atau zakat dulu? Ya terserah, yang penting dia rukun Islam. Dan ini kewajibannya orang Islam. Jadi kalau dibilang ibu orang Islam bukan? Iya. Terus apa tuh identitasnya kalau ibu orang Islam? Ya saya bayar zakat gitu. Dan ini identitas, ciri khas. Maka kalau dia tidak ada pilar-pilarnya, ya jadinya kosong, KTP saja. Makanya aneh kalau ada orang Islam tapi kok ya enggak sholat gitu loh. Ada orang Islam tapi kok ya dia wajib zakat sebenarnya, tapi kenapa dia tidak bayar zakat? Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, zakat itu adalah tanda takwa. Jadi kenapa zakat itu utama? Dia tanda atau bukti. Makanya yang namanya takwa itu dia tidak bisa hanya diklaim dengan lisan, tidak bisa diklaim dengan perkataan semata. Dia membutuhkan bukti. Saya bertakwa kok baik. Apa buktinya? Apa tandanya? Gitu ya. Sehingga kaidah dasarnya nanti akan selalu begini. Makanya arahnya ya, cinta manusia tadi kepada harta ini harus digeser kepada cinta dia kepada Allah. Nah, kalau dia udah bergeser, dia sudah beratnya ke Allah, maka mudah tuh. Allah bilang, tolong ya hartanya dizakati. Oh iya, gitu. Karena kalau saya bayar zakat berarti saya lagi menunjukkan kepada Allah, membuktikan bahwa saya memang cinta kepada Allah. Nah tapi kalau masih perhitungan, eman-eman, aduh 25 juta bisa dipakai yang lain, berarti titik dia masih lebih cenderung di area sini, belum bisa bergerak ke arah kanan. Itu diantara pertimbangannya kenapa tadi takwa itu membutuhkan bukti. Apa dasarnya? Di antaranya di Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Di sini bisa dicek Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Ya. Bunyi ayatnya innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kita cek. Kanu qalilan minal lail.
minal lail ma yahja'un. Ini ya. Jadi mulai tadi ayatnya 15 sebelumnya ini di Az-Zariyat Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa itu di akhirat kelak mereka ditempatkan oleh Allah di surga, di taman-taman, kemudian ada mata airnya, dan mereka itu akhidina ma atahum rabbuhum, mereka menikmati mengambil apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan kemudian setelah menceritakan kondisinya mereka di akhirat, Allah tarik mundur lagi gitu ya. Kok bisa ada orang nanti di akhirat itu tempat tinggalnya nyaman, kemudian dia punya halaman yang cukup dan yang lain, bahkan lebih dari itu. Maka Allah ceritakan innahum kanu qabla dzalika musinin. Mereka dulu bisa seperti itu ya karena di dunia mereka masuk dalam kategori muhsin, orang yang berbuat baik. Bu, di rumah ada taman nggak, Bu? Ada sungainya? Rumah jenengan itu bisa dikelilingi nggak, Bu? Gini, dari depan muter belakang gini. Bisa? Nggak lewat atap tetangga gitu, nggak? Maka bersyukur, Bu, kalau di Jogja ada rumah itu dari halaman depan muter ke belakang, bisa dari belakang lewat lagi sampai depan. Itu tidak semua orang bisa begitu, Bu. Nggak percaya, coba cek. Kalau di Riau punya rumah yang kelilingnya kosong tuh biasa gitu ya. Nah, maka kalau kita pengen rumah yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman di surga, Allah ceritakan, jadilah seperti orang-orang yang begini, kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Dan kemudian mereka itu tadi di ayat 19 Allah ceritakan wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Di harta yang mereka miliki itu mereka tunaikan kewajiban-kewajibannya ya, bagi hak-hak fuqara dan masakin. Baik, itu beberapa keutamaan. Cukup 3 ya. Nanti dicari sendiri keutamaannya. Karena kalau di buku tuh banyak keutamaan zakat dan yang lain. Tapi pada prinsipnya adalah ketika kita cinta kepada sesuatu dan sesuatu itu membuat kita tadi jauh dari Allah Azza wa Jalla, berarti mau tidak mau kita harus menggesernya. Kita harus memunculkan alasan sehingga kita bergerak ke arah kanan, termasuk tadi cinta kepada harta gitu ya. Baik, poin berikutnya ini poin yang ketiga. Poin pertama tadi definisi, poin yang kedua tadi apa? Keutamaan. Poin yang ketiga adalah hukum. Nah, apa hukumnya zakat? Jawabannya ulama sepakat dia wajib bagi yang sudah wajib. Nah, begitu. Dia menjadi wajib bagi mereka yang sudah wajib. Kalau saya belum wajib ya berarti tidak ada kewajiban. Nanti kita akan lihat kapan itu menjadi wajib, ya. Nah, otomatis muncul pertanyaan turunan. Kalau dia mengingkari bagaimana? Apa bentuk pengingkarannya? Di sini dikatakan mereka tahu kalau ini wajib dan yang lain, maka dia keluar dari agama. Karena ini bagian daripada kewajiban, berarti dia bahasa lainnya tidak mau diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah kasih aturan begini ya. Ini standar minimalis kalau mau jadi orang Islam. Yang pertama dia harus mengakui dulu zakat itu wajib. Meskipun saya belum mampu gitu loh. Minimal akui dulu. Nah, orang ini saja nggak mau mengakui adanya kewajiban zakat. Maka dia keluar dari Islam gitu ya. Ada yang kedua, dia itu mengingkarinya karena apa? Kalau dia tidak tahu. Kalau orang benar-benar tidak tahu, dia tidak berdosa dan dia tidak
tidak apa? Tidak keluar dari Islam, maka dia punya kewajiban belajar. Ada nggak yang sudah jadi orang Islam 20 tahun, 30 tahun tapi belum paham ketentuan zakat? Ada? Ada. Itu tuh sama seperti ini, Bu. Seperti ada karyawan, dia daftar tuh ke PT, ya kan? Masuk dia sebagai staff. Kira-kira kalau di bulan pertama dia nggak tahu ada aturan, misalkan tidak boleh misalkan dimaklumi nggak kira-kira? Maklum, oh ya anak magang gitu kan ya, 2 bulan, 3 bulan, setahun misalkan. Ada aturan-aturan dasar dari perusahaan. Minimal aturan dasar itu apa sih? Jam masuk sama jam pulang. Kan ini minimal sekali aturan dasar. Dan seterusnya. Sudah setahun, sudah sekian lama, nggak tahu dia. Nah, kira-kira apa kata atasannya? Kamu masih mau kerja nggak sih gitu loh? Niat nggak mau kerja gitu. Nah, jangan sampai nanti kita itu tahu semua tentang regulasi aturan hidup tapi nggak tahu tuh kewajiban kita. Makanya butuh belajar. Sayang eman-eman kalau tidak tahu, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang dia tahu tapi nggak mau bayar zakat gara-gara pelit? Ada nggak orang begitu? Kenapa kok banyak? Jadi dia tahu tapi tidak dikerjakan. Kalau ditanya tahu nggak, paham nggak, paham. Kenapa? Ya pelit. Terserah mau bahasanya muter-muter dan yang lain. Dan percayalah gitu ya, ada orang-orang seperti ini karena dia merasa kok saya harus bayar zakat sampai, apalagi tadi ya kalau misalkan hartanya 1 M 25 juta, masa ya sampai 25 juta, 10 M harus 250 juta saya bayar gitu kan. Nah, ada yang pelit. Maka pertanyaannya, apakah sampai kepada kekafiran? Jawabannya tidak, gitu ya. Tapi dia melakukan dosa besar. Ini kalau kita bicara pelajaran untuk mereka yang pelit ada di surat At-Taubah ayat 34-35. Ini ya. Ada di Quran surat Taubah 34-35. Nanti kita cek ayatnya. Dia intinya yaknizuna az-zahab. Ini kita cek tadi, yaknizuna az-zahab. Allah menyebutkan di ayat 34-35, di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban. Itu awalnya terkait dengan Yahudi Nasrani, baru kemudian potongan berikutnya walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah, orang-orang yang dia punya emas, punya perak, wala yunfikunaha, mereka tidak tunaikan kewajiban zakatnya. Walaupun di situ bahasanya infak ya, tapi di situ dijelaskan para ulama maksudnya adalah zakat fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Allah sampaikan kepada mereka. Coba bahasanya itu kan bahasa apa ya? Bahasanya begini, tolong dong kasih tahu ada kabar gembira buat mereka. Busyra itu kan kabar gembira. Tapi kabar gembiranya apa? Kamu akan disiksa. Coba gimana tuh? Pernah nggak dengan bahasa-bahasa begitu? Itu bahasa apa namanya? Nah, jadi oh iya, enggak apa-apa, minum es terus saja banyak-banyak gitu kan. Biar tambah gregesi badannya. Apa bentuknya? Di sini di ayat 35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ketika nanti harta yang mereka punya tapi tidak dizakati itu akan dipanaskan oleh Allah di api neraka, fatukwa biha jibahuhum. Ini dijadikan sebagai setrika.
Nah, dan yang disetrika apa nih? Wajah nih. Nih, kira-kira gimana Bu? Coba nanti di rumah ada setrika gitu ya. Tapi jangan dicolokin gitu. Saya enggak tanggung jawab nanti. Wajah ini disetrika, kemudian habis itu punggung mereka, lambung mereka, dan kemudian dikatakan kepada mereka, inilah dulu yang kalian tuh pelit-pelit sama harta, inilah dulu yang kalian simpan-simpan itu, enggak mau dikeluarkan, ya. Maka silakan dirasakan. Kan tujuannya kamu simpan biar dinikmati toh. Nah, sekarang nikmatilah dalam bentuk setrika itu gitu. Padahal kalau tadi kita mau kalkulasi ya, kita mau hitung, yang diminta sama Allah kan cuma dikit kan. Berapa? 2,5% kan Bu. Ibaratnya nih, bahasanya kayak Allah bilang, ini 2,5% diminta. Sisanya berapa dari 100? 97. Gini, bener gak sih? Nah, ini tuh silakan kalian nikmati, halal, terserah wis. Mau dipakai untuk apapun silakan. Tapi memang kalau harta tadi dipakai untuk amal itu jadi berat. Nggak percaya Bu? Coba keluarkan duit 100.000, ada. Bawa ke warung, dapat apa 100.000? 100.000. Kayaknya pulang itu hanya kresek kecil ya Bu ya. Atau bahkan mungkin sekali belanja itu kayaknya ringan aja. Sekali belanja berapa? 150, 200. Giliran nanti ada di depan masjid Kota Impa, coba Ibu masukkan 100.000. Itu sakit hati rasanya Bu. Aduh, kok perih ya gitu. Mau nyemplungkan 100.000. Padahal itu 100.000 yang sama. Atau mungkin kita ngisi bensin gitu. Ngisi bensin sekali ngisi berapa? 200, 300, 500. Santai aja ngisi bensin. Full tank Pak, berapa? 500, 700. Sekali yang ini 500 masuk ke Kota Infak, jadi berat. Makanya itulah kalau dia sudah bicara tadi amal, itu pasti berat. Dan memang cinta kita sama harta itu nggak bisa kita pungkiri. Yang bisa menetralkan tadi adalah cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya bismillah gitu ya. Kalau enggak nanti masih jadi berat. Oke, ini baru kebuka ya filenya. Sudah? Tadi kita bahas apa itu? Oh iya, bagi mereka yang pelit ya. Kok melebar kemana-mana. Baik, sekarang itu sudah bagi mereka tadi yang tapi kalau ditanya apakah mereka keluar dari Islam dan yang lain, jawabannya tidak. Kemudian yang selanjutnya itu tadi poin keberapa? Poin ketiga tentang hukum ya. Dan hukum itu nanti sebenarnya ada dua. Ini kalau kita bicara hukumnya secara fikihnya, dan nanti kalau bicara dari sisi kajian pemerintahnya. Makanya kalau secara kaidah dasar, harta itu ditarik secara paksa. Kenapa? Kenapa ditarik secara paksa? Makanya Rasul dahulu itu ketika tugas, yang disuruh siapa? Ada petugas zakatnya. Nanti kamu keliling cek ini siapa yang wajib zakat, ditarik, diambil, dijemput dan yang lainnya. Kaidahnya begitu. Nah masalahnya kan ini tidak ideal ya kondisi kita sekarang. Jadi kita skip saja lah ya, gitu ya. Masing-masing sadar saja dengan kewajibannya. Sekarang poin yang keempat. Ini yang tadi dikatakan, zakat kan wajib bagi siapa? Bagi mereka yang wajib. Nah, siapa saja yang wajib? Ini yang pertama adalah orang Islam. Nah, terus muncul pertanyaan. Berarti ini tadi poin pertama definisi, poin kedua tadi
keutamaan, poin ketiga hukum, ini poin keempat adalah syarat wajib zakat, gitu ya. Nah, yang pertama adalah Islam. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan yang non muslim? Di sini dikatakan tidak ada kewajiban zakat. Terus pernah nggak berpikiran, enak ya kalau gitu ya, nggak wajib zakat ya gitu? Nggak, tetap nggak enak ya, karena kita sedang berurusan dengan surga atau neraka, gitu ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah al-hurriyah, artinya orangnya merdeka, bukan budak. Alhamdulillah kita bukan budak, gitu ya. Adapun budak maka dikatakan tidak ada kewajiban. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ini kaitannya dengan syarat wajib ya? Apakah harus berakal baru wajib zakat? Paham Bu maksudnya berakal itu? Kalau misalkan nanti ada orang gila tapi banyak duitnya, wajib zakat enggak? Karena enggak berakal. Kok bisa ada orang gila uangnya banyak? Ada. Biasa pas pemilu biasanya. Nyalek toh? Nyalek keluar 3M, 5M, enggak gol. Mumet Bu. Tagihan di mana-mana. Tapi dia tetap ada harta dia mencukupi nisab, wajib zakat enggak? Nah, itu pembahasannya. Atau ada anak kecil yang misalkan dapat warisan dari bapaknya, dapat warisan dari ibunya. Mungkin dia masih SD, mungkin dia masih SMP. Kalau dibilang anak kecil itu bukan tidak berakal, ada akalnya, cuman dia belum sempurna dan belum balik misalnya. Nah, di sini dikatakan, tadi sepakat ya, tidak wajib zakat ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ditegaskan, la yushtaratu al-aklu walal bulugh fi wujubi zakah. Makanya tadi di awal, benang merahnya zakat itu terikat dengan variabel apa? Harta. Artinya, kalau dia punya harta yang wajib dizakati, ini harus dikeluarkan zakatnya, meskipun dia belum balik, meskipun dia tidak waras, nggak ada urusan. Karena zakat itu variabel yang mengikat pada harta. Dan ini mazhabnya jumhur fuqaha. Jadi mazhab yang 4, Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, Hanabilah, dan Ibn Hazm. Ada nggak khilaf? Ada. Mari kira-kira siapa yang beda pendapat? Hanafi. Ya. Tapi jumhur mengatakan kalau punya harta, meskipun tidak waras, meskipun masih anak-anak, tetap ada kewajiban zakat. Nanti sama seperti ini, Bu. Kalau ada anak kita yang masih SD apa TK apa mungkin SMP, pulang sekolah itu jalan kaki nendangi kerikil, teng teng teng, kena kaca rumah tetangga Bu, pecah. Wajib ganti nggak? Boleh nggak ibu beralasan, mohon maaf anak saya ini belum balik, mohon maaf anak saya ini akalnya belum sempurna, jadi nggak perlu ganti. Ya dibilang sama yang punya kaca, iya Bu, anak ibu kami maafkan, dah kami pun tidak marah sama ibu, tapi tolong kaca rumah kami diganti. Antara maaf dengan ganti kan dua hal yang berbeda kan. Ya maaf kami beri, tidak apa-apa, kami pun maklum, memang anak ibu begitu aktif dan kita pun ngerti. Tapi tolong kaca rumah kan pecah Bu, diganti ya gitu kan. Besok diulangnya lagi gitu. Udahlah, tidak usah lewat sini nak, besok nak gitu. Nah itu poinnya. Jadi apakah harus berakal? Tidak harus. Nah sekarang karena dia berhubungan dengan harta, maka kita harus tahu harta yang seperti apa yang wajib dizakati. Tadi kan definisinya apa? Zakat adalah ibadah, ya enggak? Bentuknya adalah mengeluarkan kewajiban harta. Dari mana kewajiban itu? Dari harta tertentu. Ingat definisi tadi? Poin yang ketiga. Nah, sekarang harta tertentunya apa? Yang ini, emas, perak. Ini nomor 1. Emas atau perak.
Jadi yang punya emas atau yang punya perak, berarti dia termasuk harta yang akan diperhitungkan untuk dikeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, nanti ada barang tambang dan juga harta karun. Di sini ada yang punya harta karun? Nggak ada, jarang mungkin, itu ya. Nah ini nanti pembahasan sendiri, makanya zakat itu pembahasannya luas, tapi yang sering dibahas itu zakat emas dan perak, karena umumnya orang punya kebanyakan, adapun yang barang tambang dan yang lain agak jarang gitu ya. Kemudian yang ketiga ini juga sering dibahas, yaitu adalah urudut tijarah, barang dagang. Ada pedagang di sini? Nah, yang punya barang dagang dia akan diperhitungkan sebagai objek zakat. Terus yang keempat az-zuru' wasimar, hasil tani. Nah, cuman nanti hasil tani itu tidak semuanya wajib zakat ya. Jadi hasil pertanian itu yang kena dia hanya yang makanan pokok, dan dia bisa disimpan. Bisa disimpan itu dalam artian bukan kasih pengawet ya Bu ya. Emang kondisinya normal. Bahasa bisa disimpan. Makanya makanan pokok itu biasanya dia tahan lama, bisa disimpan. Contoh padi gitu ya. Padi itu dibiarkan di lumbung, sudah dijemur, bisa nggak bertahun-tahun? Bisa, asal tikus tidak masuk gitu ya. Tapi kalau yang lain yang bukan makanan pokok, biasanya nggak bisa disimpan. Apa contohnya? Semangka gitu ya. Semangka bisa disimpan bertahun-tahun? Tidak bisa. Tapi kalau dia sudah diberi perlakuan, diawetkan dan yang lain, nah itu nanti beda cerita. Jadi tidak semua hasil tani ya, tidak semua hasil tani kena zakat. Dan ini jadi barang perdebatan nanti. Kalau di Riau itu orang hasil taninya apa? Sawit. Sampailah ada keluar fatwa, ini hasil panen sawit tiap 2 dos wajib dizakati katanya gitu kan. Nah bentar, sawit itu bukan makanan pokok. Tapi kan ada duitnya. Iya, nanti dia masuk di nomor 1. Uang itu masuk di nomor 1. Tapi tidak bisa ketika setiap panen langsung nanti kita potong, panen potong, enggak ya. Makanya ini penting nanti. Baru kemudian yang ke-5 itu adalah al-an'am, hewan ternak. Nah, tidak semua hewan ternak dizakati. Ada di sini punya apa? Profesinya gembala? Enggak ada? Atau ibu usahanya punya hewan ternak? Nah, beda ya nanti kalau kita tidak beternak tapi jual beli kambing, itu nanti masuknya barang dagang ke nomor 3. Makanya pembahasan zakat itu yang paling santer, paling sering itu nomor 1 sama nomor 3. Adapun hasil tani ataupun hewan ternak itu cukup jarang, gitu ya. Dan tidak semua hewan ternak wajib dizakati. Ada yang punya mentok 100 ekor enggak? Nah, dia bukan objek zakat. Tapi kan nanti kita akan secara otomatis ngecek orang itu kalau punya mentok 100 ekor, kira-kira berapa duitnya, Bu? Nggak mungkin cuma 1 juta kan? Karena untuk ngerumati entok yang 100 ekor itu butuh makanan, butuh yang lainnya, gitu ya. Nah, sehingga nanti tolong dibedakan. Zakat itu ada yang kewajibannya sekali, ada yang berulang. Kita petain dulu ya. Jadi untuk harta zakat, jadi kewajiban zakat ada 2 kategori. Ada yang dia berulang setiap tahun. Ada yang hanya 1 kali bayar. Yang 1 kali bayar ini itu nanti ada di kategori tadi, barang tambang ataupun harta karun, barang temuan gitu ya. Kemudian tadi yang kena juga dia
1 kali itu adalah hasil tani. Hasil tani, kemudian hasil ternak ataupun hewan ternak itu bisa, cuman nanti dia tetap ada meteran, lebih cenderungnya berulang. Nah, yang paling jelas itu adalah tadi emas, perak, uang. Jadi lebih ke aset-aset yang lancar gitu ya. Aset lancar itu lebih cenderung kena. Kemudian itu berulang setiap tahun, sama barang dagang. Kenapa? Karena barang dagang itu nanti dia dikiaskan kepada yang poin 1. Makanya nanti ibu-ibu kalau melihat kategori hartanya mana ada di hasil tani kah? Hasil tani itu kalau sudah dikeluarkan sekali kemudian kita simpan ya nggak ada kewajiban. Nah, nanti kalau seperti ini kita akan pahami bahwa zakat itu kira-kira dia akan dibayar dari mana? Dari laporan neraca, bukan dari cash flow. Jadi zakat itu nanti acuannya neraca. Neraca ini adalah kotak kepemilikan kita. Walaupun tidak semua yang ada di neraca itu dikenai zakat, karena dia acuannya adalah simpanan ataupun harta bersih. Dan zakat itu bukan mengacu pada cash flow ya, arus masuk arus keluar. Ya bisa ini nanti tapi pada yang sekali saja, yang sekali bayar. Kalau yang 1 kali ini begitu masuk berapa income-nya dan memenuhi, nanti kita akan potong zakat. Ini untuk menjawab kalau ada yang bertanya bagaimana dengan zakat profesi. Paham ya? Jadi kalau ada apakah ada kewajiban zakat profesi? Nah, kita akan mapping zakat profesi itu bentuknya apa sih? Uang kan? Nah, uang itu adanya di sini. Sesuatu yang berulang setiap tahun. Nah, kalau yang dia berulang setiap tahun, maka acuannya pada simpanan atau harta bersih, dan ini rujukannya di dalam laporan itu ada di neraca. Ada nggak orang misalkan pemasukannya 10 juta per bulan, tapi dia nggak punya simpanan, bisa nggak? Bisa? Ada orang pemasukannya 30 juta. Kalau ditanya secara cash flow-nya gede nggak tuh? Ada, cash ini 30 juta. Tapi di akhir bulan kita lihat habis, impas. Sehingga yang masuk ke dalam simpanannya justru nggak ada. Nah, sekarang kalau mau lihat kekayaan seseorang, kita lihatnya di mana? Di pemasukannya atau di simpanannya? Simpanan, benar? Ya, sepakat ya, ya sudah. Karena prinsipnya zakat itu diambil dari orang yang kaya diberikan kepada orang yang fakir. Maka yang kita sorot, yang kita cek dia simpanannya. Ada yang bilang, aduh saldo saya cuma 5 juta, emasnya 10 kilo. Nah, nggak jadi sedih kita gitu loh. Kita yang sedih lihat diri kita gitu kan. Jadi acuannya adalah simpanan. Makanya nanti dilihat harta kita itu apa saja, dan kemudian acuan dasar berikutnya ya. Acuan dasar berikutnya kalau kita melihat tadi dari sini, selain objeknya ini sudah ya 5. Berarti kalau ibu-ibu punya, misalkan saya punya nih barang berharga, apa yang lebih mahal dari emas dan perak? Ada nggak? Perhiasan yang selain emas perak apa? Berlian. Terus apa lagi misalkan? Mutiara. Punya ibu 10 kilo misalkan, atau sekilo. Wajib zakat nggak? Enggak. Karena dia bukan emas dan perak. Sudah? Wajib zakat enggak? Enggak. Sudah. Mobil wajib zakat enggak? Enggak. Jadi makanya tadi, kenapa zakat itu berat?
Sesuatu yang tidak wajib ibu wajibkan. Kebayang nggak? Syariat memberikan keringanan. Bu, yang wajib ini loh bu ya, 1, 2, 3, 4. Sudah. Tiba-tiba ibu tambahin lagi, wah kurang mantep rasanya, gitu kan? Mobil hitung ya zakat. Ya semoga itu jadi sedekah. Kecuali ibu ya, kecuali ibu jual beli mobil, ada yang punya showroom nggak? Nah kalau ada nanti masuk di nomor 3. Barang dagang, ibu kulaan mobil, mobilnya masuk ke inventory, jadi daftar di barang, stok barang, nah ibu jual. Kalau itu iya, jadi barang dagang. Terus apa yang ibu punya dan itu berharga selain yang ini, ya tidak ada kewajiban zakat. Kontrakan enggak. Ada yang punya hotel enggak? Wis nanggung kontrakan bu, hotel sisan wis. Angel tuh. Masa yang ngasih contoh cuma kontrakan. Saya kasih contoh sisan hotel. Ada yang punya hotel di sini enggak? Ada. Berapa kamar ibu punya hotel? 200 kamar misalkan ya. Kan kontrakan nanggung gitu loh bu, ngasih contoh kok cuma kontrakan. Sudah. Nah sekarang yang wajib zakat di hotel ini kan, ini kalau kita breakdown ya, neracanya nih di hotel kan ada neraca. Makanya nanti yang harus dibedakan ya, neraca zakat itu tidak sama dengan neraca umum ya. Kalau neraca pada umumnya itu kan akan memotret apapun kekayaan seseorang. Ini tidak sama dengan neraca zakat loh ya. Nah ini dulu yang harus dipahami. Jadi neraca secara umum itu tidak sama dengan neraca zakat. Hotel itu kalau tadi misalkan di neraca secara umumnya ya, akan ada tanah kan di situ. Tercatat dia kan, asetnya wujudnya apa? Tanah. Luasnya berapa? Gedung misalkan kalau itu mau dicatatkan. Ya enggak? Kalau hotel itu apalagi pendukungnya, misalkan ada mobilnya, ya kan? Di hotel itu ada AC-nya. Kalau kamarnya 200, AC juga 200 kan gitu kan. Apalagi dan seterusnya. Kalau ditanya apakah tanah, gedung, mobil, AC kena zakat? Tidak. Apalagi kira-kira aset yang gede pada sebuah hotel. Saya nggak punya hotel soalnya. TV, pokoknya isi kamar lah itu ya. Isi kamar semuanya. Kulkas, ada TV, ada kulkas, ada kasur. Bu, kasur itu satunya 5 juta bu, kali 200 berapa angkanya? Nah banyak wis pokoknya. Nah makanya kalau ditanya tadi apakah ini dikeluarkan zakatnya? Enggak. Makanya syariat itu bu, yang dikenakan apa? Yang liquid, yang lancar ya, aset-aset yang lancar. Kira-kira bu, kalau ibu punya hotel 200 kamar nih, makanya tadi saya tanya ada punya hotel nggak? Kira-kira bu, dia punya uang berapa bu? Mungkin nggak cuma 10 juta? Nggak mungkin. Nah syariat itu yang ditembak adalah duitnya bu. Kebayang? Untuk mengoperasikan satu hotel dengan 200 unit kamar, kira-kira ibu butuh staf karyawan berapa bu? 200 cukup nggak? Saya nggak sampai 200, 100 cukup. Nah, saya nggak pinter hitung-hitung, 100 wis sudah. 100 ini kita pukul rata ya. Rata-rata 3 juta. Kalau gaji itu kan dia sifatnya gradasi kan. Manajernya terus GM-nya nggak mungkin kecil. Udah pukul rata 3 juta wis. Berapa? 300 juta baru untuk gaji lo ya, per bulan lo ya. Nah kalau misalkan nih operasionalnya per bulan, saya nggak tahu nih, anggap 500 juta minim.
Kira-kira dia mesti punya stok cash berapa? Ya enggak? Kebayang enggak tuh? Minim nanti di sini muncul misalkan angka yang berwujud uang 10M. Saya nggak tahu pemilik hotel dengan 200 kamar kalau duitnya 10M itu bisa tidur nyenyak enggak, saya nggak tahu. Nah, ya kan? Jadi bagi kita 10M itu kecil, Bu. Gede gitu kan. Tapi bagi yang punya hotel dengan operasional seperti itu, dia mumet itu jangan-jangan. Aduh 10M. Nah, napas yang dia harus pikirkan untuk gaji, untuk ini, untuk ini. Nah, syariat simpel kan, Bu? Ini aja ditembak. Ini akan masuk ke neraca zakat. 1. Nah, sama yang akan dia perdagangkan, inventorinya, nanti ada stoknya misalkan. Dia stok di restonya ada apa tuh? Yang frozen tuh. Nah, itu yang bakal dia jual kembali. Nah, itu masuk hitungan, masuk ke neraca zakat. Ibu kan tidak jualan AC kan? Nggak jualan AC. Nah, ibu nggak jualan TV, itu nggak dihitung. Nah, benda-benda yang seperti ini. Makanya zakat itu aslinya mudah. Dan kita nggak bisa ngeles. Mau ngeles gimana? Coba, wah, Bu, ibu kan punya nih hotel 200 kamar. Kira-kira berapa cash flow-nya yang dibutuhkan? Alah, cukup 5M. Ah, kan? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Secara manajemen nggak sehat. Dan seterusnya. Baik, itu gambarannya ya. Terakhir 5 menit penutup sesi materi. Ada tanya jawab nggak? Kalau nggak ada ya kita pulang. Baik, sebagai penutup begini. Jadi kaidah dasarnya satu orang itu adalah satu kotak kepemilikan. Nah, setiap kita per orangnya itu punya satu kotak kepemilikan. Atau kalau bahasa orang keuangan, satu orang satu neraca. Itu ya. Satu kotak kepemilikan itu satu neraca. Tinggal nanti ibu-ibu yang punya usaha, berarti kan di dalam neraca dia ada bentuk aset berupa PT. Di PT itu neraca sendiri. Di dalam aset dia mungkin ada yang produktif, kos-kosan, ada lagi hotel. Jadi kalau misalkan punya 10 perusahaan atau punya 10 aset produktif, ya berarti di neraca pribadi kita akan muncul tambahan neraca-neraca lain, kan begitu ya. Sudah, satu orang itu intinya satu kotak pemilikan atau satu neraca, dan satu orang ya, ini satu neraca zakat. Satu neraca zakat. Kalau yang atas kan neraca secara umum, kalau yang bawah satu orang satu neraca zakat. Sehingga nanti kalau muncul pertanyaan, bagaimana dengan kewajiban zakat saya dan suami? Kan begitu pertanyaan umumnya. Ya ibu cek aja yang menjadi kewajiban ibu atau neraca ibu isinya apa saja, suami isinya apa saja kekayaannya. Oh campur katanya. Oke, kalau campur kan berarti 50-50 kan, 50-50 dicek gitu loh. Berarti saya punya 50% dari uang yang ada, suami punya 50%. Nah nanti akan ketahuan si neracanya, bobotnya. Jadi neraca itu kan untuk mengukur bobot kan, sebagai timbangan kekayaan kita itu sudah masuk wajib zakat atau belum. Ini dulu sebagai pengantar. Ini hal mendasar ya terkait dengan zakat, dan aslinya zakat itu mudah. Yang tidak masuk dalam harta yang harus dizakati jangan dipaksain masuk, kita yang susah nanti. Ya. Sama seperti tadi yang usaha-usaha yang bentuknya jualan jasa itu seringkali secara asetnya kan itu saja, itu tidak ada kewajiban zakat. Termasuk yang punya ekspedisi, ada yang bisnisnya ekspedisi nggak? Punya kapal tanker 10 gitu. Kalau ditanya satu kapal tanker berapa? Nggak tahu saya. Apakah itu dizakati? Enggak. Tapi kalau kita punya 10 kapal tanker, kira-kira duitnya berapa itu? Nggak mungkin duitnya cuma 10M gitu loh untuk mengoperasikan 10 kapal tanker. Nah, semoga kebayang gitu ya. Sama kalau kita hanya mengoperasikan apa misalkan. Nah, nanti kelihatan semua. Wallahu a'lam. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan.
Nisab itu apa? Nisab itu adalah kadar harta yang rattaba syariat menetapkan ketika mencapai angka itu, gitu ya. Maka meteran zakatnya hidup. Jadi bahasanya begini, dia sebagai detektor gitu lah. Kalau ibu punya harta segini, syariat mendeteksi, oh ibu ini orang kaya nih, nah gitu kira-kira. Karena zakat tadi kewajiban orang kaya. Nah, apa ukurannya, apa standarnya? Kalau kita itu sama syariat di stempel, Pak, ibu kaya loh bu. Walaupun ibu ngeles gitu, oh enggak, saya biasa aja. Ini syariat udah kasih stempel, tek, ibu orang kaya. Gitu. Stempelnya di sini dikatakan, ya, untuk emas. Nah nanti di sini ada khilaf. Kalau emas, walaupun dulu, makanya nanti ukurannya kaya itu kita pakai ukurannya perak atau ukurannya emas. Kalau perak dulu 20 dinar itu setara dengan 200 dirham. Jadi kalau dikonversi begini, 85 gram emas kalau dulu itu plus minusnya dengan 595 gram perak. Jadi dulu equalnya, perbandingannya itu mirip. Sehingga kalau ibu punya, kalau dulu itu 1:10 rata-rata. 10 dinar itu plus minusnya dengan 200 dirham gitu. Yang kalau dikonversi ke gram, kalau ibu punya, jadi bahasanya begini, zaman dulu itu kalau ibu punya 595 gram perak, ini bisa ibu pakai untuk membeli 85 gram emas. Dulu begitu. Masalahnya sekarang, coba perak berapa sih 1 gram sekarang? Coba cek di Google. Ada pedagang perak sini nggak? Harga perak per gram hari ini, ya kita cek. Jawabannya di sini katanya mana tadi? 24, 45. Di mana nyarinya nih? Berapa bu yang jual beli perak bu? 55? Oh sudah 55, saya ikut saja sudah. 155 harga tertinggi. Nah sudah, ini pedagang perak nih. Sudah 155. Emas harga tertinggi berapa? 3,5. 3,5 dapat ini. Ya, berapa? Sudah. Kalikan coba sekarang. Itu 155.000 kan? Oh ya, 595 gram kali 155.000. Nah, dapatlah angkanya. Masa iya perak sampai 155? Yang betul itu. Ya sudah, berarti 92.225. Kira-kira begini. Nah, kemudian kalau emas tadi berarti 3,5 juta, 3.500.000 dikali 85, 297.500. Nah, itu tadi Bu. Makanya kenapa ulama akhirnya khilaf, muncul perbedaan pendapat karena antara emas dengan perak ini nampaknya tidak seiring seirama. Emasnya lebih tinggi, peraknya ngedrop. Makanya ada yang mengatakan pakai perak. Ada pendapat mengikuti ini. Jadi kalau ibu-ibu uangnya sudah setara dengan 595 gram perak. Nah tapi gini, kalau kewajiban zakat itu pakainya acuannya harga paling murah Bu. Harga paling murahnya berapa ini? Perak 55.
Nah, berarti kalau 55, kenapa pakai harga paling murah? Supaya nanti ibu cepat kena zakatnya. Iya, kewajibannya nanti cepat kena kewajiban. Nah, 32 juta cuman kalau pakai ini. Berarti kalau ibu sudah punya uang 32 juta 725.000 ini, nah ini sudah dianggap kaya. Nah, berarti mulai itu on meterannya. Kenapa ada yang merojihkan atau ngikuti perak? Karena alasannya dia itu lebih mendatangkan maslahat untuk fakir miskin. Karena kan kalau orang yang punya 32 juta kena zakat, banyak yang bayar zakat kan Bu ya? Iya enggak? Nah, sudah. Nah, sekarang emas berapa? Kita anggap kali 3 juta aja lah ya. Jangan 38, yang paling rendah 28, baik 2.800.000. Berarti ibu-ibu yang punya emas, yang punya harta 2.800.000 kali 85, 238 juta. Sudah. Nah, jadi syariat itu menunjuk atau mengatakan begini, Bu, kalau ibu punya uang setara ini Bu, dan itu nganggur, perhatikan ya, nganggur, dingin, nggak dingin juga sih, cuman maksudnya dia stabil di angka itu, berarti itu orang kaya. Tapi kalau yang hari ini punya 238 juta, besok tinggal 50 juta, besok tinggal, nah, nggak orang kaya itu. Jadi makanya kalau pengen ukuran ini kaya atau enggak, ya simple, wajib zakat atau enggak. Makanya tipsnya kalau nanya jangan ibu kaya atau enggak, tanya aja, Bu, setahun zakatnya berapa? Nah, nanti tarik mundur. Oh iya, ada orang itu saya ketemu, dia zakatnya sampai miliaran. Sampai bingung narik mundurnya gitu ya. Anggaplah 1 miliar. 1 miliar itu artinya kan setara dengan 2,5 gram dari harta dia kan. Nah, berapa itu jadinya tuh? Ya pokoknya banyak lah sudah gitu ya. Jadi kalau pengen ngobrol tanya aja, Ibu sudah wajib zakat belum? Oh iya, alhamdulillah sudah. Biasa berapa Bu kena zakat? Nah, kalau dia paham arah pertanyaan masih dia diam gitu. Ya alhamdulillah ada lah, nah gitu kan. Ya enggak banyak lah, nah gitu. Nah itu berarti dia enggak berkenan untuk dikejar lagi. Gitu Bu jawabannya. Nah yang mana? Iya Bu. Kalau misalnya ini orang ya, mungkin karena kapok Ustaz ya, dia setiap dapat uang dia keluarkan zakat. Sebetulnya itu bukan zakat kan Ustaz ya, karena belum besoknya ya. Nah itu baru satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua pertanyaannya gini Ustaz, kalau kita punya hasil sawah itu kan setiap semester misalnya kita dapat 1 juta Ustaz. Iya. Terus itu pengairannya pakai irigasi. Itu berapa Ustaz katanya? Yang harus kita keluarkan zakatnya. Hasil sawahnya berapa tadi Bu? Per bulan 1 juta? Enggak, 1 semester. 6 bulan 1 juta. 6 bulan 1 juta. Kalau hasil padi itu dia acuannya kintal. Ibu dapat berapa kintal hasil panennya? Dijual dapatnya 1 juta. Iya, dia nggak bisa sebelum masuk ke uang, kan namanya hasil panen itu wujudnya kan ibu tahu, lek 1 juta itu setara berapa kintal Bu? Kira-kira, saya bukan petani padi, nggak tahu. Saya juga nggak tahu kira-kira 10 kintal. Ibu petani padi bukan? Ibu petani padi bukan? Oh ini kasus awang-awang ini berarti? Saya itu dapat warisan. Oh ibu dapat warisan. Warisannya itu kan sawah besar. Nah tiap 6 bulan itu kan dapat. Tapi bukan bentuk padi Ustaz. Udah dikasih uang gitu. Nah itu pertaniannya dari irigasi. Jadi bukan pertanian
ada hujan gitu loh Ustaz. Nah itu saya harus keluarkan berapa persen dari yang saya dapat? Baik. Saya tanya dulu ya Bu ya. Ibu punya simpanan berapa? Enggak di dalam hati aja, maksud saya simpanan Ibu. Simpanan di bank maksudnya ada. Ini neraca itu kotak kepemilikan. Jadi kalau Ibu punya enggak? Kalau emas Ibu ditambah uang Ibu, baik uang yang di bawah bantal, yang di tas, di rekening semuanya, itu kalau di total kira-kira nyampe enggak 85 gram ini atau sekitar 238 juta. Udah enggak usah pusing Bu kalau enggak nyampe. Ngapain Ibu pusing? Tapi gini Bu ya, Bu bentar, saya koreksi ya Bu ya. Tapi jangan berhenti sedekah loh Bu ya. Nanti enggak wajibnya kata ustadznya katanya kan. Besok enggak mau lagi Ibu infak. Ini jangan pula kan kalau Ibu. Tapi kalau tolong dibedakan ya. Dibedakan antara kewajiban sunnah. Kewajiban itu kalau Ibu tidak lakukan, Ibu berdosa. Tapi kalau tadi tidak Ibu lakukan, kalau yang sunnah, Ibu tidak berdosa. Makanya tadi kan pertanyaannya simpel. Zakat itu kewajibannya orang kaya. Saya belum kaya, mau zakat. Bisa enggak? Tidak disebut zakat. Gitu ya. Namanya apa? Infak, sedekah yang lain. Itu tuh sama seperti ini. Tapi ada orang pernah saya ketemu Bu, ngeyel dia. Akhirnya saya cuman udah capek kan ngeladeni, saya bilang. Waktu itu kajiannya subuh, jam 6 gitu ya. Saya bilang, "Pak, namanya bapak-bapak kan. Kadang yang ngeyel ya ibu-ibu bisa, bapak-bapak bisa." Saya bilang gini, "Pak, Bapak mau sholat zuhur jam 6 pagi," saya bilang. "Bisa enggak?" saya bilang. Mikir deh. "Bisa enggak Pak?" saya bilang. "Bapak mau sholat zuhur kan?" saya bilang. "Waktunya nanti jam 12 sekian," saya bilang. Jam 12. Nah itu sama Pak analoginya, saya bilang. Jelas dia belum wajib zakat, dia maksa, pokoknya ini mau dicatat sebagai zakat kata dia. Nah itu ngeyel tuh gitu kan. Saya bilang sama seperti orang ini belum masuk waktu zuhur, masih jam 10, setengah 10, ngeyel dia sholat 4 rakaat kan. Alhamdulillah udah sholat zuhur saya kata dia kan. Bentar Pak, anggaplah mau pakai kaidah jamak, misalkan mau pakai, bentar ada aturan mainnya. Nah sama gitu. Jadi kalau ditanya, makanya kan saya simpel, Bu, kalau ibu belum tercatat oleh syariat sebagai orang kaya, nah ini enggak usah sakit hati Bu ya. Mau bilang, wah Ustadz nih kasar juga ngomongnya katanya gitu kan. Enggak. Saya bingung membahasakannya seperti apa gitu ya. Tapi intinya kita itu belum ada kewajiban. Enggak usah sakit kepala mikirkan itu Bu. Nah gitu. Memang harta saya udah nikmati aja, apa yang bisa ibu nikmati 1 juta dipakai aja gitu. Memang belum wajib. Ya. Ya, sama-sama. Enggak usah pusing gitu. Wallahu a'lam. Boleh. Zakat itu diberikan kepada fakir miskin berwujud apa? Apakah boleh berwujud sembako misalnya plus uang, jadi tidak semuanya uang berwujud sembako, makanan pokok begitu. Baik. Ya, defaultnya tadi dia dikeluarkan gitu ya. Defaultnya dikeluarkan dari gitu kan yang wajib. Kalau ibu tadi punyanya uang, kemudian emas, kemudian perak, ya dikeluarkannya dari benda itu ya, berbentuk itu gitu. Nah tapi tadi misalkan bisa nggak kalau saya berikan dalam bentuk makanan pokok dan yang lain? Bisa gitu ya. Tapi nanti disampaikan juga, dan ini nanti PR ya, ini pembahasan sendiri kaitannya orang yang wajib yang berhak nerima. Poinnya adalah fakir miskin itu dia berhak menerima zakat sesuai dengan kebutuhan nafkah dia setahun. Makanya nanti dibahas juga para ulama, kalau dia sudah cukup, misalkan yang ngasih zakat sama dia ada 5 orang nih, udah lebih dari kebutuhan nafkah dia setahun, tidak boleh dia terima. Kasih yang lain, fakir miskin yang lain kan banyak gitu. Makanya kalau pembahasan seperti itu sama nanti kaitannya dengan orang yang dibantu
karena dia punya utang dan yang lain. Boleh nggak? Boleh. Nanti dalam bentuk apa? Makan pokok dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah masalah nanti dia jual lagi Bu ya, udah dikasih. Ada nggak orang gitu? Maksud kita itu dikasih beras, biar ini nggak dijual kan, biar bisa makan. Besok berasnya dijual ke warung sama dia, dibelikan dan yang lain. Wallahu a'lam. Jadi gimana? Disuruh pulang apa gimana? Iya. Kita sampai jam berapa? Jam 10. Oke. Ini 10. Jam berapa sekarang? 9.46. Gimana? Ya nggak apa-apa kalau ada yang masih mau bertanya. Boleh. Kalau nggak ada yang nanya, ya saya senang. Boleh, kalau ada yang masih mengganjal. Mana? Ini. Mic-nya mana mic-nya? Salam. Iya. Oke. Iya. Oh nggak nyampe nih sob. Oh oke. Ya kan begini Bu, kalau tadi kita anggap nisab minimalnya 238 juta ya. Kalau berarti kan kalau tadi Ibu bilang suami istri tidak mencapai nisab, berarti kalau 238 itu dikalikan 2 berapa? 240, 480 gitu ya. Anggaplah 240, 480. Jadi kalau masing-masing suami istri punya 240, yang Ibu bilang wajib itu gimana? Oh iya, yang bareng itu kan bukan milik. Makanya tadi yang saya tanya, yang bareng itu kan 50-50 nih. Misalkan 500 juta gitu ya. Saya kasih contoh 500 juta. Nah, kalau Ibu tanya, kalau saya tanya 500 juta ini yang ada di tabungan keluarga itu punya siapa? Punya bareng-bareng misalkan. Berarti kan 500 juta itu suaminya punya 50%, istri 50. Kan begitu Bu. Meskipun rekeningnya satu ya, tapi secara pencatatan keuangan itu tetap tercatat di suami neracanya 50% dari saldo ini. Istri sama 50% dari saldo ini. Nah, sekarang 50% dari 500 juta berapa? 250. Istri punya 250. Nah, 250-nya ini kena zakat nggak? Kena. Sama-sama kena. Atau tadi misalkan 400 juta gitu kan ya, 400 nih kalau 500 kena. Sudah kata Ibu tadi, kalau 400 ini kena zakat. Sebentar, 400 ini milik siapa? Apakah milik satu orang atau tidak? Enggak susah. Enggak susah. Gini, Ibu bermainnya di persen. Ibu bermainnya di persen. Makanya neraca, ini nanti kalau zakat, pokoknya yang urusannya sama duit, entah itu zakat, entah itu waris, ini akan mudah dipahami, atau nanti fikih muamalah akan mudah dipahami ketika kita memahami dasar dari laporan keuangan. Nah,
Jadi kan nanti ada kotak kepemilikan nih. Nah, ini neracanya rumah tangga misalkan ya. Kalau di PT itu ya ada neracanya PT, neraca rumah tangga. Nah, neraca rumah tangga ini pemegang sahamnya siapa? Suami sama istri kan? Anggap A plus B. Nah, berapa saham mereka? Tadi katanya berdua. Berdua ini kan banyak Bu komposisinya. Misalnya istri punya 90, suaminya 10. Ya enggak? Nah, kalau kita anggap 50-50. Ibu punya 50, suami punya 50. Sehingga nanti apapun yang ada di neraca itu, ini milik mereka berdua dengan komposisi 50. Besok neracanya bertambah atau berkurang tidak ada masalah. Saya punya pegang 50-nya. Kebayang nggak Bu? Atau belum kebayang? Sehingga nanti kalau isi neracanya, bobot neracanya, neraca kita itu sekarang nih, yang awalnya liquid ada 400 juta. Nah, kemudian berubah jadi aset. Berarti kan 400-nya berubah menjadi 200 karena yang 200-nya dibelikan mobil misalkan gitu ya. Nah, walaupun secara bobotnya nanti total aset dikurangi ini dapatnya tetap sama, tapi kan nanti berubah wujud. Mobil ini nggak kena zakat ini. Nah, jadi yang 400 juta ini kalau misalkan kalau pakai ukuran sekarang 400 juta ini kan wajib zakat. Betul kalau kita bicaranya si neraca ini satu orang. Tapi kan masalahnya neraca keluarga itu bukan milik satu orang. Nah, berarti kan istri sebenarnya saya punya 50% dari neraca yang sekarang. Istri hanya punya 200, suami punya 200. Kalau pakai kaidah tadi kita pakai ke emas, kan 200 belum wajib nih. Ya sudah, nggak usah pusing. Memang defaultnya begitu. Kalau tadi ini misalkan kecuali perbandingannya 75 sama 25. Nah, kalau perbandingannya menuju 100 itu 75 25, berarti 400 itu nanti ada yang punya 300. Nah, 100 yang ini kena meteran zakat. Oh, aslinya 7525 nih. Mau dimainkan 50-50. Oh, paham. Begini. Oke, berarti kan sebenarnya nih kepemilikannya menuju 100 75-25. Saldo sekarang 400. Berarti kan harusnya suami udah kena zakat tuh. Gitu kan? Nah, kemudian kata suaminya, "Mah, gini aja, punya mama 50, papa 50," kata dia kan. Supaya perbandingannya 200 gitu kan. Nah, boleh nggak hibah? Boleh. Tapi secara konsekuensi hukum nanti kalau ibu dikasih 100 juta, ibu belanjakan aja 100 juta. Beli NMAX 2. Ya enggak? Makanya syariat itu lebih pintar dari manusia. Udah, mau ngeles gimana pun nggak bisa. Kalau dibilang, "Ma, ini yang 100 punya mama ya." Nah, istri harus pintar. "Betul Pak, untuk saya." "Iya, ambil aja 100 juta. Belikan emas kayak apa kayak gitu kan." Enggak apa-apa. Makanya setiap transaksi, setiap akad itu punya konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau dia bilang komposisinya kita ubah, saya menghibahkan 25% saya ke kamu, nanti akan turun semuanya. Tapi kalau dia bilang ya ini hanya untuk ngakali, ya dari bahasa awal aja udah tahu Bu, nggak perlu ditanyakan ke saya, kan? Juga tahu gitu. Jadi tidak boleh ngakali itu. Yang mau diakali Allah lagi coba. Ngakali temen aja nggak boleh kan itu. Kalau di awal dikunci persen nggak mungkin Bu. Ya kan, makanya kan dari awal kalau namanya neraca dan kepemilikannya tidak tunggal. Kalau tunggal kan clear, isinya ya milik satu orang 100%.
Tapi kalau isi neracanya ada shareholdernya misalkan 3 orang, nah 3 ini komposisinya gimana? Apakah 10, 40, 50, 20, 20, 60, 30, 30, 40? Ada banyak sekali variannya. Ini kan harus di lock dulu gitu. Makanya aneh kalau nanti kita bicara turunan isi neraca, pangkalnya nggak clear, ini aneh. Makanya jangan bicara dulu ketika neraca berubah wujud jadi aset A, aset B yang lain, yang di awal nggak di lock, nggak bisa. Gitu. Ngeles nggak bisa ngeles. Mau pencatatan keuangan pun nggak bisa. Mau gimana? Dah. Oke. Ya. Ibu sudah wajib zakat belum sebelum dapat warisan? Ibu belum wajib zakat. Sebelum, ya maksudnya harta ibu tadi belum mencapai nisab. Terus ibu dapat waris. Terus pertanyaannya? Oh, kaya mendadak. Terus zakati? Enggak, Bu. Waris itu bukan harta karun yang dapat digali, enggak. Jadi ketika kita nompo waris, ya ibu nikmati. Kecuali nanti setelah setahun masih bertahan di atas nisab, baru wajib zakat. Gitu. Kalau enggak ya enggak. Allahu a'lam. Cukup? Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustaz. Untuk yang lain mungkin kita dengan doa bisa. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qaulin aw amalin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pribadi yang merasa cukup dengan karunia dan pemberian-Mu yang halal, sehingga kami tidak tergoda dengan harta yang Kau haramkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.